Itu gimana ceritanya itu? Itu juga kita kurang paham. Karena kita kan taunya di panggung, taunya mentas itu. Begitu sampai lokasi, kita udah siap-siap nih. Jajarin alat, ngetrem alat, sound pasang kiri kanan, tes segala macem. Nah begitu rapi, siap berbunyi. Tapi sebelum berbunyi, ada salah satu penari kita yang kemasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ini sekarang saya sedang syuting bareng senior. Wes. Jatuh. Jadi jatoin dong. Iya jangan ya. Jangan. Sama Bang Ocit nih. Munaro, habis dari mana sih? Habis jemput anak-anak, Bang. Lagi Rasid datang sendiri, my darling, oh I love you. Munaro, kok nggak ke Bekasi? Ini ngomong-ngomong, apa yang ditangisin sih? Terus mereka minta tebusannya 10 juta. Wow, 10 juta. No problem. Do not is my hungry is to you. Gak ngapa-ngapa. Kalau YouTube channelnya namanya Ocit Ubur-Ubur. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Aden Bajai Channel, oke? Jangan lupa di share, di like, komen, dan subscribe. Oh iya. Itu dia. Ya, sini kita mau ngomongin soal ini, kita syuting di tempat yang lumayan angker sebenarnya, Bang. Di sini ya. Nah, nggak tahu kan Abang syuting gimana sih? Jadi pertama-tama saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dengan Bang Aden Bajai ya. Iya. Hari ini kita sekarang berada. Bentar, Bang. Ini kan channel gua. Oh iya. Kenapa dia kenalin gua lagi? Kasih tahu dulu. Tapi emang kalau bagi gua sih ini tempat. Iya, emang ini tempat, Bang. Ya ini tempat. Kalau ini balai. Ya. Kalau ini yang kita ngomong tuh congor. Enggak, maksudnya emang tempatnya auranya agak kuat gitu. Agak mistis ya. Iya. Tapi enggak juga sih. Tapi auranya aura positif sih. Benar, lebih ke aura Tapi kasih ini, ya. Ini aura positif. Nah kalau gua tuh aura-auran. Nih, kita lagi syuting di daerah Bogor, di kaki Gunung Salak nih. Ini kaki Gunung Salak ini. Gue bingung tuh. Kok Salak punya kaki? Di gunung lagi. Di gunung lagi. Nah, Dia pertanyaannya, apakah emang setiap gunung ada kakinya? Nah, kita tanya sama istri masing-masing. Kan ada gunung. Kalau aduh, itu mau bukan gunung. Oh, itu apaan, Bang? Apa gue gak ngerti ah. Jadi gini, Bang, nih di Aden Bajai Channel nih ada namanya Ambrol, Aden mau ngobrol. Oh, jadi Ambrol. kita tuh ngomongin soal kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh teman-teman artis, oleh teman-teman Aden Bajai Channel atau siapapun. Ini kan Bang Ucok Nyirin. Ucok Baba. Baba Ucok. Ucup Nirin. Iya. Ucup itu nama gue, Haji Nirin itu nama babe gue. Haji Nirin Kumpul. Jadi lengkaplah sudah hidup. Lengkap. Ucup Nirin. Jadi anaknya ada, bapaknya ada. Betul, berkahnya ada. Kalau nanyain bapaknya di mana? Di Jonggo. Ini Bang Ocit aja dah, kita mau kenalan. Tapi emang sebenarnya lebih apa sih alami apa lebih menyatu ya? Panggilannya Bang Ocit aja. Bang Ocit. Nah, Bang Ocit kan kita tahu juga Bang Ocit adalah seorang legenda di Gembang Kromong. Gembang Kromong. Di Lenong. Gemblong kali ya. Di Lenong, ya kan?
pasti manggung udah kemana aja kan? Iya. Kemana aja bang? Ya kalau masalah manggung sih sebenarnya emang kita dari umur 10 tahun. 10 tahun udah manggung. Cuman kita memang sedikit kita pelajarin dari tari. Dulu saya sebelum kita berkecimpung di komedi, kita ditari dulu. Sebab engkong punya istri namanya Mak Mani, itu adalah pelatih seni tari Betawi di Jakarta. Nah itu murid-muridnya anak-anak IKJ gitu. Jadi awalnya abang nari dulu tuh? Nari dulu. Ini nari topeng apa nari apa aja? Nari topeng. Nah, itu yang disebut topeng Betawi karena kita tuh pakai kedok topeng penutup muka. Betul. Namanya tarik dulu tuh tahun 86 1986 itu tari, judulnya tarik kedok topeng cilik. Jadi kita nari itu berpasang-pasangan. Kita jadi ada dua pasang wanita, 2 pasang laki-laki gitu. Kita nari berpasang-pasangan. Namanya tarik kedok topeng cilik. Dan alhamdulillah kita jadi merasa bangga ya jadi seorang seniman gitu, Bang Bajai. Bang Bajai saya bawa kendaraan dong. Panggil nama aja. Iya. Albert. Albert. Nama yang tengik. Enggak, maksudnya kita jadi kebanggaan sendiri loh, kita sebagai seniman loh. Betul. Artinya kita udah manggung, terus itu dalam rangka festival 27 provinsi. 27 provinsi di daerah Yogyakarta. Saat itu kan lagi Candi Borobudur lagi ada rombakan pemugaran Candi Borobudur. Nah, kita nari di situ dan alhamdulillah kita ngerebut juara pertama kontingen DKI Jakarta. Mantap. Narinya nari topeng itu? Nari topeng dok cilik namanya. Tarik dong topeng cilik, termasuk dalam rangkuman dari topeng Betawi. Dari tarinya dapat, dari seni lawaknya dapat, dari ceritanya dapat. Satu bendel penuh kita ambil sebenarnya, alhamdulillah. Jadi juara umum jatuhnya? Iya, begitu kira-kira. Nah, habis dari situ belajar apa lagi, Bang? Nah, tadi saya nih saya mau puterin sedikit ya. Kebisaannya Bang Ocit nih. Dia jago banget gendang. Ada videonya nih dia. Bukan jago gendang. Nah, gimana tuh Bang? Jadi, kok bisa kayak begitu? Bukan jago gendang, jadi kita asal goblek sebenarnya sih. Sebenarnya kalau musik nggak boleh asal goblek, kita harus belajar sepenuh mungkin. Apapun yang kita tekunin mudah-mudahan berhasil kan gitu. Betul. Tapi yang namanya seniman sih bukannya saya doang, kayaknya Bang Aden juga di musik juga mungkin saya bisa dengerin. Hah? Bisa dengerin. Kan biasa megang kan. Megang. Iya. Apa? Ikan setrum. Gitu. Nah, belajar juga musik. Apa alat musik yang dikuasain? Musik yang saya kuasain, yang pertama, nggak begitu banyak sih. Pertama kecerek. Walaupun ini kecerek cuman istilahnya kecil, tapi kalau kagak ada kecerek itu ibarat sayur tiada garam. Nah, dia penyedapnya justru. Penyedapnya juga. Cerek, kocerek, itu kecerek. Ada juga ada gendangnya juga, pembawa lagu, ada juga gongnya juga buat bass, ada juga melodinya itu. Betul Bang, ada telepon. Ini coba telepon dulu, angkat dulu. Salah. Lanjut Bang. Lanjut. Jadi itu pembawa gendang. Pembawa gendang maksud dalam satu rangkaian musik ada gendang, ada rebab atau teyan gitu. Terus ada kromong, ada gong. Jadi itu musik-musik yang disebut musik asli tradisi. Gitu, Bang. Tadi yang saya main gendang begitu, saya bukan merasa pintar atau gimana, sekedar aja gitu. Yang penting sekedarnya aja jago banget. Lagi. Nah, ini sekarang kita ngebelokkan sedikit ke arah mistis. Apa nih? Biasanya kalau ada seniman, kalau dulu ya, uyut saya itu dulu seorang dalang. Nah, dia punya cerita itu dulu ketika mau ngedalang, itu suara si sindennya kadang-kadang suka hilang tiba-tiba. Suara gendangnya tiba-tiba
hilang, nggak ada. Nah, akhirnya emang suka ada yang ngerjain lah istilahnya, dia manggung daerah mana, ada yang ngerjain, tiba-tiba Suara Gendang nggak ada. Akhirnya dicari siapa yang ngerjain, udah kalau minta maaf dia mau maafin, kalau enggak ya udah otomatis harus tempur gitu. Sampai akhirnya si gendang itu bunyi ketika mau ngedalang wayang golek dulu. Nah, kalau dari segi abang seniman, seorang sering manggung, pernah nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh? Kejadian begitu sih, ya bukan dikatakan sering, ada juga ya, tapi nggak begitu parah. Karena memang dari engkong ada luhur kita, jadi kasih pesan ya pada generasi-generasi yang sekarang nih, generasi-generasi baru pemimpin. Jadi dimanapun tempat, ya dimanapun daerah kita kudu permisi. Betul. Sowan lah paling kagak. Kalau begini kita kan bisa kelihatan, tapi secara halus kita nggak kelihatan. Paling kita mohon permisi atau gimana lah gitu. Nah, satu ketika kita pernah nampil di salah satu tempat itu apa ya? Bisa dikatakan belum main, jadi udah pada harus ada yang pecah, ada yang suaranya nggak bunyi, ada apa? Dan faktor utamanya apa? Nah, jadi di salah satu tempat itu, kalau kita nggak sampai ke tempat itu dulu, kita bunyiin satu lagu ke tempat itu, karena kita kan tempat bersejarah. Betul. Jadi dari tempat bersejarah itu nggak jauh dari 1 kilo lah, nah, itu tempat acara. Nah, jadi kita harus sowan dulu ke tempat itu, kita nyanyiin atau kita wasulan gitu dulu, kita bunyiin alat-alat kita. Nah, malamnya kita aman. Tapi kalau kita percaya amat, terserah dah mau, ya itu terserah nasional sih dulu gua. Tapi yang namanya pendahulu dulu, kok kita tuh udah kasih wanti-wanti. Kalau boleh, lu jalanin cara gue yang dulu. Mudah-mudahan apa yang lu pengen terkabul terlaksana. Gitu. Nah, kejadian yang realnya pernah benar-benar seperti apa tuh, Bang? Kejadian realnya ya seperti ini tadi, ada yang kerasukan gitu ya? Ada asli, ada yang kerasukan, ada yang juga nggak bisa main. Karena kan kalau suaranya udah mati bagaimana? Iya, benar-benar. Nah, solusinya Abang ngapain tuh waktu itu? Solusinya karena kita udah, kalau katakan kita udah terlambat gitu ya, karena kan dia nggak ngerti, dia nggak paham, arti nah itu karena itu aja menyepelekan. Satu contoh begini, ini malam kita mau main lenong, masih daerah cukup jauh, dan daerah itu emang daerah yang paling bisa dikatakan aura anunya masih negatif. Dia ya kayak macem terserah dah, masa dia mengganggu gua. Nah, yang tadi kita bilang tadi, dimanapun tempat kita harus permisi, itu sowan gitu. Paling kagak itu anak cucunya ini mau main di sini, mau mentas, nah, paling kita permisi dah gitu. Bukan kita kasih ini enggak, kita hadiahin, kirim doa gitu, Bang. Nah, katanya kemarin tadi sebelum kita mulai, Abang pernah cerita pernah manggung, ternyata panggungnya itu di atas kuburan, di atas makam. Udah. Itu gimana ceritanya itu? Itu juga kita kurang paham. Karena kita kan taunya di panggung, taunya mentas itu, begitu sampai lokasi, kita udah siap-siap nih. Jajarin alat, ngetrem alat, sound pasang kiri kanan, tes segala macem. Nah, begitu rapi, siap berbunyi. Tapi sebelum berbunyi, ada salah satu penari kita yang kemasukan. Bahwa dia nggak seneng kalau tempat ini buat ngadain acara. Saya nggak seneng kalau tempat ini diinjak-injak. Kita bingung, tempat apaan? Gitu. Terus abang cari tahu apa, nanya-nanya orang situ gitu? Nah, kita cari tahu orang situ, dan ternyata di bawah panggung kita itu ada satu makam tua ditutup. Artinya kita juga nggak tahu kan. Nah, mungkin ya terserah sih, itu kepercayaan dia juga. Cuma kalau kita sih yang disebut tadi permisi ya itu harus. Tapi yang namanya makam, terus di bawahnya makam, atasnya panggung, ya kebangetan. Iya, kebangetan. Aneh juga nggak tahu tuh. Ya, bukan kesalahan abang ya. Bukan kesalahan kita. Dari sono ya. Nah, dan terus solusinya abang gimana ini? Solusinya begini, kita kirim doa sebelum ini, dan kita maaf. Dari turun ke bawah panggung tuh? Enggak. Jadi panggung kita geser ke belakang dikit, atau kita geser. Jadi makam itu sebelah samping panggung, sebelah kanan. Mau kagak mau kita angkat dulu ya panggung, kita geser ke kiri. Akhirnya lancar terus. Akhirnya lancar. Kalau itu kagak digeser, ya udah sampai pagi kita nggak main. Ada ngurusin kesurupan aja. Itu dia. Ini rapi, ini ada lagi. Ini rapi, ini terus berentet tuh. Berentet kagak habis-habisin, nggak udah-udahnya. Itu pengalaman saya. Gitu. Apa sih yang kita kembali lagi? Ya nggak segelintir, nggak banyak sih, mas segelintir doang. Dan masih banyak yang lainnya, tapi
kayaknya pengalaman itu yang paling bisa dikatakan saya juga baru nemuinnya begitu. Gitu Bang. Ini kan mungkin sobat AB channel di rumah belum ada yang tahu Bang Ocit ini mertuanya itu Haji Mali dan bapaknya itu Haji Nirin. Mungkin yang seangkatan saya, mungkin kalian pernah dengar yang namanya pepesan kosong. Dulu zamannya Gue ngomong pepesan kosong jadi bangun loh. Asli. Ya kan? Oh iya, merinding dia. Ngomongin pepesan kosong, kalau ini ngomongin karena tentang memang sesepuh ya. aduh, belum bisa bangun. Iya kan? Iya benar. Asal dengar kata saya juga kayak mendadak. Yang Pak Amir. Iya, Pak Amir. Pak Amir. Iya di rumah Pak Amir nanti. Bulan dia. Apaan nih? Rasain lu, di urusan yang lain itu. Ini apaan? Bulan kemarin ngasih nggak dia? Jadi memang, aduh, gitu lah kira-kira Den. Cakep lu ini. Iya, kita ngomongin soal pepesan kosong Dari tadi lu tarik gini-gini, gue nggak ini ngapa lu tarik sini ngapa jadi anu gue beda gitu. jadi Babeh tuh, ya maaf sebelumnya nih pepesan kosong. Ya. Babeh Haji Nirin itu seniman Betawi yang bisa dikatakan dengan kemampuannya ya segitu-gitu aja dah kasarnya. Di sekolah kagak bisa baca, sekolah kan bisa baca tulis gak kagak. Tapi dengan oh iya nggak apa-apa, intermezzo. Ini satu doang, gua nggak. bawa motor susah bawa Oh iya, siap. Ya nggak apa-apa. Tenang, kita ada sponsor dari Aqua ya. Iya. Jadi Aqua nanti kamu masukin di sini Aqua ya. Ini aku udah minum. Kalau bisa ada roti ya. Lagi sumbu kasih buaya. Tuh, ini makasih banyak ini dari tim. Oh iya, ini dari tim sini emang. Oh, sekian tim ada. Bukan. Amat temen kagak dapat. Minum dulu ya. Iya. Pemirsa apa? Iya boleh, pemirsa boleh. Jadi begitu Den, kalau Babeh Haji Nirin itu sebelumnya kita kirimin dulu buat Al-Fatihah buat dia. Ya, buat Haji Nirin bin Kumpul, Haji Nirin bin Kumpul Al-Fatihah. Iya kadang kan Den, gua kayaknya kalau udah gini, sorry Den ya. sedih kita ya. Iya. Karena jasa-jasanya beliau Karena kepada gua kita jadi merasa bangga. Ya walaupun mertua itu orang tua gue juga ya, mertua walaupun dia ini orang tua gue juga. Semuanya menjadi kebanggaan gue semua gitu. Ya, gue begini karena orang tua dinirin gitu. Apa ya? Baba tuh ngasih penyemangat, semangat. Pokoknya lu dengerin, jangan pernah putus asa. Tuh, yakin sama diri. Dan satu nih buat lo nih, yang lo harus tekanin dan harus lo pakai dalam hati lo. Jangan sirik, jangan pidik, jangan jaya, jangan dengki sama orang. Tuh, Babe. Kalau emang itu rezeki lo, pasti bakal nyampe. Walaupun itu halangan gunung tinggi, tapi kalau emang itu rezeki lo buat Bang Aden atau buat Bang Ojit nyampe. betul. Kalau hati kita udah begitu, udah bersih, ya kasarnya nih, mudah-mudahan terlaksana. Karena kemarin saya sempat ngobrol juga sama Bang Ocit mengenai Babe Haji Nirin. Gue bangun. Babe Haji Nirin. Iya. Wah, kalau bahwasannya Babe Haji Nirin tuh suka ngajak orang, terutama seniman-seniman Betawi untuk diangkat namanya ke TV, kemana. Sedangkan dianya akhirnya turun, tapi dia selalu berpikiran ya udah itu rezekinya dia, rezeki gue di sini tapi di belakang gue masih banyak. Amin ya robbal alamin. Ternyata emang harus seperti itu kita dalam hidup. Kita ngebantu sesama, kalaupun akhirnya dia lebih maju dari kita jangan takut karena kita pasti ada lagi di belakangnya yang lebih bagus lagi. Dia Gitu, saya merinding tuh. Asli ya? Kalian ngobrol, bener juga. ini apa? Babe ada di sini. Iya, gue nggak tahu deh itu dah, gue nggak tahu, nggak bisa bilang deh. Iya, Babe. Babe itu dia salah satu orang yang peduli banget sama anak buahnya. Iya. Sama sekali dia tim dari Topeng Betawi. Dia kan namanya Topeng dulu nih, kayak Topeng yang Bapak pimpin namanya Topeng Betawi Hidup Bersama. Topeng Betawi Hidup Bersama. Babe lebih baik nggak dapat uang ketimbang nanti anak buahnya terbengkalai atau nggak dapat uang. Dia lebih mentingin anak buahnya ketimbang keluarga. Dan sampai kita bilang, Mbak, orang lain mulu Mbak diurusin, kita rezeki kita bukan di situ Tong, kita masih ada lagi.
Dan keyakinan itu dipegang teguh, ternyata emang bener. Iya. Di belakang banyak banget di belakang tau, bujuk deh. Ya, lu gak kayak tipe ngangkut, wah kagak sanggup lu. Nggak sanggup. Man belum tahu, entar sabar aja. Yang penting ikhlasin apa yang lalu kasih. Babe. Jadi yang bener-bener abang pegang dari seorang Babe Haji Nirin tuh abang sampai sekarang bener ini yang gua harus pegang, harus gua jalanin, nanti akan gua turunin ke anak-anak gua gitu bang. Kira-kira apa pedomannya atau punya kata-kata mutiaranya Babe gitu bang? Babe mah yang penting itu jadi orang mah jangan adigung, Adigung tau? jangan merasa tinggi, Oh. jangan merasa pinter. Kan Iya. di atas langit masih terang. Betul, betul. Babe, biarin gua kagak ada, biarin apa nama cita-cita gua nggak seperti yang gua sekarang gua kasarnya gua ajak terus dia kiprahnya lebih tinggi, tapi dari aliran darah Haji Nirin itu bisa berkarya lebih tinggi dari kayak daripada satu contoh anak-anaknya itu bisa berkarya, dia senang. Gua nonton TV, ada anak gua sekarang udah kira-kira begitu dah. Nah, itu kan hasil dari apa yang diinginin, walaupun nggak kecapai tapi dari anak-anaknya udah merupakan cita-cita dia. Den, Betul. aku sedih Den, asli Den. Iya benar. Sedih, maaf Pasti emang kalau ngomongin soal orang tua, apalagi orang tua yang sangat berjasa banget sama kita, pasti kita merasakan kesedihan itu. Gue juga ngerasain yang sama. Jadi kita pindahlah ke topik yang lain. Topik lain Den, cukup Den. Nah, kita nih di tempat ini katanya pertama kali syuting di sini banyak kejadian yang aneh juga bang. Nah, Itu kejadiannya apa aja tuh bang? kalau gue sih, Kalau saya kan nggak ikut nih promonya. Iya. Tapi kan kalau gue sih apa ya? Gue bilang gini tadi, teman-teman tolong kalau kita di sini permisi dulu, permisi. Ya dimana pun kita permisi lah. Ya paling kali kita kasih hadiah. Walaupun emang tempat ini ada sesuatu yang bisa dikatakan apa makam siapa gitu nggak ketahuan. Iya, benar. Nah, kita kirimin. Dia lebih asik lagi. Iya. Ya mungkin yang nggak tahu asal mungkin bakal kencing sembarangan Oh, lah. iya. Ya kasar gitu. Apakah main tidurin aja kita nggak tahu di belakang siapa. Iya. Nah dengan sendirinya juga kadang-kadang saya nggak dengar ada yang sakit perut, ada yang masuk angin gitu. Nah mungkin itu salah satu yang kita bilang permisi dong, kasarnya kan begitu. Jadi harus hati-hati dimanapun Anda berpijak gitu ya. Kayak Karena begitu deh. ada makhluk lain di sana yang kita nggak bisa lihat, tapi harus kita tahu adat. Gitu. Kira-kira gitu bang. Iya, Pas. iya. Siap. Iya. Hmm. Nah, kalau Bang Ocit sendiri cita-citanya Iya. untuk seni Betawi sendiri tuh maunya seperti apa Bang ke depannya? Cita-cita. Ini kan cita-cita seperti yang kita tahu kan anak-anak muda ini udah mulai banyak yang ninggalin seni kan. Kalau dari abang sendiri mungkin abang bikin sanggar ke depannya mau bikin apa sehingga seni budaya Betawi ini tetap terjaga gitu Bang. Sebetulnya kembalinya silaturahmi. Karena kan silaturahmi itu ya panjang umur banyak rezeki. Betul. Nah, kita juga soannya ini kita mupuk anak-anak kita nih atau tim-tim kita yang memang bergerak dalam satu grup tapi dia bisa mengembangkan sayapnya. Satu contoh, saya punya ponakan penari. Penarik apa penari? Penari. Dari penarik. Emang lu kira tarik tambang? Soal. Maksudnya dia penari. Penari. Nah, ini penari saya udah banyak nih. Ada 100 orang atau 50 orang. Jadi masing-masing penari ini saya bangga dia punya sanggar. Nah, itu kan paling gagah dengan adanya begitu. Dalam satu wadah dia bisa mengembangkan sanggar masing-masing. Betul. Jadi Gitu. budaya tetap terjaga. Bang. Budaya tetap terjaga. Gitu. Terus kalau abang ngelihat tentang fenomena anak sekarang nih yang terlalu apa ya? Terlalu kebarat-baratan lah istilahnya. Itu gimana? Apa kita tarik biar dia ke timur-timuran gimana? Mendingan tarik ke selatan sedikit. Pantai Ratu Selatan sono. Biar kena ombak sekalian. Aduh. Pada badar-badar banget ya. Ya sebenarnya kembali lagi ke jati diri masing-masing. Iya. Karena memang tajamnya ini mensos. Ya. Enggak bang. Ah bukan. Medsos. Oh iya. Kalau mensos permen bang. Oh iya, itu mentos. Bledun. Iya, Medsos. medsos. Kira-kira begitu dah. Memang tajamnya ini paling kagak juga kita
harus bisa mawas diri. Paling kita bentengin kita nih ama iman. Kira-kira kan gitu ya bang. Betul. Ya ini sih bukan mengasih apa ya, paling apa yang saya bisa kasih ini hari kita ngobrol ya paling iman kita bentengin dah. Iya, iya. Jangan jauh-jauh dulu dari, terutama sekali dari anak-anak kita, terus saudara kita. Nah selebihnya kita juga itu nanti merembet. Yang penting kita bentengin dulu. Ya kan kasarnya begini, buah nggak jatuh dari Pohonnya. kira-kira begitu. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kira-kira anak kita mudah-mudahan baik. Amin. Kira-kira begitu kita yakin. Iya, benar-benar. Menjadi wajah darah. Iya. Artinya apa tuh, Bang? Sungguh-sungguh pasti berhasil. Iya. Kalau gitu. Terima kasih banget nih Iya, sama-sama, buat Den. Bang Ocit yang udah mau ikut di Amrol, ada yang mau ngobrol. Semoga ke depan nanti kita bisa ketemu lagi, atau enggak nanti saya main lah ke YouTube-nya Abang. Kalau emang berminat, Abang ngajak Berminat saya. banget saudaraku. Di Ocit ubur-ubur. Iya. Kita nih sama seniman, ayo sama-sama kita bareng di dalam sinetron kita nih. Mudah-mudahan sinetron kita yang sekarang kita lagi syuting manjang, Amin. keterima nih. Dan menjadi berkah buat kita semua. Amin, Lahir buat batin, keluarga. dunia akhirat. Amin ya Allah. Ya Rabb. Udah kalau gitu terima kasih buat Bang Ocit. Terima kasih banget buat Sobat AB Channel yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.